Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Teman, sahabat, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar kita kitab I'anatul Talibin, Hasyiah terhadap Fathul. Ini sudah sampai di halaman ke-15. Saya mulai dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa'lam annahu jaa'a fi fadlis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahaditsu katsiratun. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah datang pada menjelaskan keutamaan selawat terhadap Nabi oleh apa datang fa'il jaa'a ahaditsu katsiratun oleh hadis yang banyak. Minha sebahagian darinya hadis yang banyak itu qauluhu, itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu. Man shalla, bermula siman itu yang berselawat ia kepadaku fi kitabin dalam satu kitab, dalam satu buku, lam tazal niscaya senantiasalah malaikat itu tastaghfiru, mohon ampun ianya malaikat lahu untuknya siman, madama ismi selama tetaplah, madama selama masa tetaplah namaku fi zalikal kitab, itu sabit dalam demikian kitab. Nah, ini kalau kita nulis sesuatu, tulislah selawat, insyaallah malaikat. Nah, ini sampai di sini dulu, saya baca dikit aja. Kalau aman langsung kita minta kepada lanjut Ustadz Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu alaihi salam man sarahu ayyul qallahu wa huwa anhu radin fal yaksaru minas salati alayya. Wa qauluhu alaihi salam man aksaru minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Oke, titik Ustaz. Nah, wa qauluhu, kita atah kepada qauluhu. Sebahagian darinya hadis yang banyak itu qauluhu alaihi salam, ucapannya Nabi alaihi salam. Man sarrahu ayyal qallaha, bermula siman itu yang membuat senang akannya siman oleh bahwa menjumpai akan Allah. Yalqa, laqiya yalqa, bertemu. Kalau laqa yalqi, mencampakkan. Man sarrahu ayyal qallah, barang siapa yang senang akannya oleh bahwa bertemu ia akan Allah, wa huwa anhu radin, padahal bermula dianya Allah darinya siman itu yang ridha. Radin, khabar huwa radiyun. Fal yuksir, niscaya. Jawab man, fal yuksir, aksara yuksiru. Fal yuksir minas sholati alayya, niscaya maka hendak memperbanyak ianya siman, ianya orang, dari berselawat kepadaku. Yang pengen bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, banyaklah berselawat kepada Nabi. Wa qauluhu alaihi salam, dan sebahagian darinya hadis yang banyak itu sabdanya Nabi alaihi salam. Man aksara af'ala, man aksara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukati ayyastaghfirulahu ba'da mautih. Barang siapa yang memperbanyak ia dari berselawat kepadaku
Barang siapa yang memperbanyak ia dari berselawat kepadaku, selawat fi hayatihi dalam hidupnya si man, amarallah jawab man, niscaya memerintahkan oleh Allah jami'a makhlukatihi akan semua makhluk-makhluknya Allah, akan apa Allah perintahkan? Ayyastaghfiru, akan bahwa mereka mohon ampun, mereka makhluk akan bahwa mohon ampun oleh mereka makhluk lahu baginya si man, ba'da mautihi sesudah kematiannya. Luar biasa nih kan? Nah, semua makhluk mohon ampun terhadap kesalahan dosa kita. Kita titik dulu. Mungkin ada yang perlu kita bahas nih Arabnya, kalimatnya. Di ayyalqallaha ya itu ya. Menemui Allah berarti ya. Ya. Ini ayyalqa fa'il sarra kan? Nah, jumlah masdariyah ta'wil nanti man sarrahu liqa'ullah kalau kita ta'wil kan. Barang siapa yang menyenangi akannya oleh bertemu Allah. Jadi an masdariyah bersama fi'il, ta'wil masdar jadi fa'il sarra. Yang lain lah. Rodin itu gure rodin. Yang mana? Wa huwa anhu rodin. Radin. Isim mangkus. Madin. Asalnya radiyun. Radiyun. Yardo. Fahuwa radiyun. Tapi kan sakal kan, dhammahnya sakal dibuang diganti tanwin. Radiyun. Jadi tanda rafa'nya radin khobar, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas ya yang mahdhuf. Ini kita persilakan yang sepuh-sepuh dulu, ya kan? Untuk menghormati yang sepuh kita kan. Ustadz Ahmad Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salamu aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannah. Wa qala alaihi salam aktsiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabar jabbari wa tuhinu kaida syaitan. Wa qala alaihi salam aksarukum salatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi waqala alaihi salam, dan berkata ianya Nabi alaihi salam, aksiru minas salati alayya, perbanyak oleh kalian daripada berselawat kepadaku. Kenapa kalian harus memperbanyak selawat? Fa innaha nurun fil qabri, karena sesungguhnya selawat itu cahaya penerang dalam kubur. Wa nurun ala sirat, dan itu cahaya di atas sirat nanti ya. Gelap nanti ada cahaya. Wa nurun fil jannah, itu cahaya dalam surga. Makin banyak selawat berarti makin terang. Wa qala alaihi salam, berkata ianya Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru minas salati alayya, perbanyak olehmu dari berselawat kepadaku. Fa innaha, karena sungguhnya salawat itu tutfi'u, dari atfa'a, tutfi'u ghadabal jabbar, karena sungguhnya salawat itu memadamkan ia akan kemarahan Tuhan. Wa tuhinu qaida syaitan, dan melemahkan ianya selawat akan tipu daya syaitan. Wa qala alaihi salam, berkata ianya Nabi alaihi salam, aksarukum salatan alayya, bermula yang paling banyak dari kamu nisbah salawat kepadaku, tamnya nisbah salatan. Aksarukum salatan alayya, bermula yang paling banyak dari kamu nisbah salawat kepadaku itu khabar aksaru, aksarukum adwajan, itu yang paling banyaknya kamu nisbah istri fil jannah, di dalam surga. Titik dulu. Keren ya, banyak salawat, banyak bidadari. Saya tanya Teguh, Ya, solawat dengan sholat kok bedanya apa itu Mas? Tulisannya sama sebenarnya tulisan. sama, asalnya sama gitu ya? Sama. Cuma begini, dalam Quran kalau ada aqimus shalah, itu maksudnya pasti sholat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya. Nah, adapun fiilnya sama. Buktinya ya ayyuhalladzina amanu sallu kan? Iya. Allah wa malaikatahu yusallu. Cuma karena yang Allah kan nggak mungkin kita artikan sholat ada rukuk sujud. Makanya diartikan dengan sholat berselawat.
Tapi kalau untuk manusia secara umum, as-shalah dalam Quran ya salat yang ada rukuk dan sujud. Kalau di sini memang aksiru minas shalah, nggak mungkin kan kita sembahyang untuk Nabi kan nggak mungkin. Ya. Nah, makanya arti salat di sini berarti selawat baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bisa dipahami dari siaknya. Adapun tulisannya sama. Oh, makasih dengan. ada lagi di belakang. Kalau Ustadz sholat di dalam Al-Quran tulisannya pakai waw itu Ustadz. Ya, ada juga yang pakai alif kan. Cuma tulisan Quran memang beda Ustadz. Nah, jadi Quran itu ada khat khusus daripada tulisan kita gundul kayak Alkitab misalkan. Kadang Al-Quran Alkitab nggak pakai alif depan ta, tapi harokatnya doang yang ditegakkan ya. Itu ada perbedaan memang cara penulisannya. Oke. Ustaz Mustari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin marfu'in, dan sabit di dalam pada hadis marfu itu lafaz ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antana min jifati himari. Tidaklah duduk oleh kaum, maka berpisah ianya kaum an ghairi sholati, dari ketiadaan bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa hanya berpisah ianya kaum dari yang lebih bau busuk dari bangkai himar. Qala Ibnu Jauzi fil Bustan, dalam kitab Bustan, wa idza kana al majlisu alladzi la yusalla fihi yakunu bi hadhil halati fala gharwa ayyatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim an atyaba min khazanatil attar. Berkatalah Ibnu Jauzi fil Bustan, dalam kitab Al Bustan, fa idza kana al majlisu, maka apabila adalah majlis, alladzi, tempat duduk, majlis taklim, alladzi la yusalla fihi, yang tidak bersalawat, fihi, oleh padanya majlis, yakunu, maka ada ianya majlis, bihadhil halah, dengan ini keadaan, fala gharwa, maka tidak tumbuh apa Ustaz? Tidak mengherankan. Tidak mengherankan akan bahwa berpisah oleh orang-orang yang bersolawat alaihi padanya majlis, min majlisihim, dari majlisnya musallun, an atyaba, dari yang lebih wangi, min khazanatil attar, dari simpenannya tukang minyak wangi. Oke Ustaz, titik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin marfu'in, dan sabit dalam satu hadis yang marfu yang bersambung kepada Rasulullah itu, ma jalasa qaumun, tidak duduklah oleh satu kaum, fatafarraqu, kemudian mereka berpisah, an ghairi sholati, dari ketiadaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa tafarraqu, melainkan berpisahlah mereka, an antana, melainkan berpisahlah mereka dari meninggalkan bau busuk, melainkan berpisahlah mereka an antana, dari yang lebih bau, min jaifatihi marin, dari bangkai keledai. Ini bangkai keledai mungkin kalau matinya busuk banget ya kan. Tapi orang berada dalam satu majelis kemudian tanpa selawat udah pergi. Nah ini itulah baunya, bau majelis tersebut.
Qala Ibnul Jauzi, berkatalah oleh Ibnul Jauzi fil Bustani dalam kitab Al-Bustan, fa idza kana al-majlisul ladzi la yusalla fihi yakunu bihadhil halah. Apabila adalah majelis alladzi yang tidak disolawatkan dalamnya majelis, itu ada ianya majelis dengan ini keadaan. Bila majelis yang dalam majelis itu enggak dibaca selawat, meninggalkan bau bangkai keledai, bahkan lebih bau. Bila adalah majelis yang dalam majelis itu orang tidak berselawat kepada Nabi, ada ia dengan ini keadaan, bau banget, niscaya, jawab Iza, fala gharwa fala ajaba. Niscaya maka tidak mengherankan. Ayyatafarraka, maka tidak mengherankan bahwa berpisahlah oleh orang yang berselawat kepadanya Nabi min majlisihim, dari majelis mereka, an atyaba, dari yang paling wangi, min khazanatil atar, daripada gudang penjual minyak wangi. Ya, gudang minyak wangi kan wangi banget. Berarti orang yang dalam majelis atau majelis orang-orang yang melakukan selawat di dalamnya pasti wangi banget. Walaupun nggak pakai minyak wangi. Apalagi sekarang dalam majelis selawat biasanya banyak banget minyak wangi. Ya udah, double wanginya. Ya. Jadi fala gharwa i'rabnya kayak la budda juga. La nafi jenis. Jenisnya. Jadi an yatafarraka ini kita takdir bi, biasanya selalu begitu kan kalau ada an masdariyah. Fala gharwa bi ayyatafarraka kan? Maka tidak mengherankan dengan bahwa berpisahlah oleh orang yang berselawat kepada Nabi dari majelis mereka, dari yang paling wangi, dari khazanatil atar, dari gudangnya. Kalau kita baca atar, gudangnya penjual minyak wangi, atau attar. Kalau di kamus attar itu tukang pedagang minyak wangi. Antana tafdil aja Ustaz ya. Isim tafdil, jadi ghairu munsharif. Wasaf dan wadan fi'il. Antan. Ala garwa itu ya. Itu isim apa? La nafi jenis. Kayak la budda, Ustaz. Kabarnya mana? Gimana? Ada isimnya. Ada kabarnya mana? Khabarnya mahdhuf fala gharwa hasilun atau fala gharwa maujudun. Maka tidak ada keheranan itu yang didapatkan. Kita enggak heran kalau orang yang berselawat itu pasti majelisnya wangi banget. Ini la gharwa, la mahalata, la budda biasanya sama ya. Oh, dia selalu masuk kabarnya ya. Kabarnya marfu. Isimnya mansub. La gharwa, gharwa isimnya mabni. Ya, tapi masuk ya. Mahdzuf, kabarnya mahdzuf. Oh. Ustaz Irwan, tafadhal. Lanjut dulu Gure, sebentar lagi saya. Siapa lagi? Ustaz Faisal. Sebentar Ustaz Faisal. Ini Mana Ustaz? sebentar. Wadzalika. Wakadzalika Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وكان إذا تكلم امتلأ المجلس بأطياب من ريح المسك. كذلك مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم تنمو منه رائحة طيبة تحترق السماوات السبع حتى تنتهي إلى العرش. ويجد كل من خلقه الله ريحها في الأرض
ghairal insi wal jinni fa innahum law wajadu tilka ar-raihata lastaghalla kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'ishatihi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi majelis yang dalam majelis itu dilaksanakan dibacakan selawat itu wangi banget. Alasannya apa? Wazalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabat thayyibin. Bermula demikian itu karena bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ianya Nabi itu atyabat thayyibin, itu yang paling wanginya orang yang wangi. Wa atharat tahirin, dan yang paling sucinya orang yang suci. Atyaba khabar kana. Karena Nabi wangi banget. Wakana iza, ini walaupun Nabi nggak pakai minyak wangi, wangi banget. Tapi ada juga ulama yang menyatakan Nabi, biaya yang Nabi gunakan untuk membeli minyak wangi itu lebih besar daripada biaya untuk makan. Ada yang bilang seperti itu. Nabi suka minyak wangi. Tapi yang akurat Nabi walaupun tidak pakai minyak wangi memang Nabi wangi. Wakana iza takallama imtala al majlisu bi atyaba min rihil misik. Dan ada ianya Nabi itu, bila berbicara ianya Nabi, niscaya imtala al majlisu. Penuhlah oleh majelis Nabi, bi atyaba dengan yang lebih wangi, min rihil misik, dari bau misik. Nah. Wa kadzalika majlisun yuzkaru fihin nabiyyu, demikian pula itu majelis yang disebutkan dalamnya majelis akan Nabi alaihi salatu wasallam, tanmu. Keluar darinya majelis raihatun thayyib, tanmu berkembang, muncul. Tanmu tumbuh berkembang atau keluar darinya majelis oleh raihatun thayyibatun, oleh bau yang wangi, tahtarikus samawatis sab'a, yang membelah ianya wangi akan langit yang 7, hatta tantahiya ilal arsy, hingga sampai ianya wangi ke arasy. Wa yajidu kullu man khalaqahullah rihaha, dan mendapati oleh setiap siman yang telah menciptakan akan nyaman oleh Allah, akan apa ia dapat? Maf'ul yajidu. Dan mendapati oleh setiap siman, setiap makhluk yang menciptakan akannya oleh Allah, rihaha, akan wanginya, raihatun thayyibah fil ardi, di bumi. Ghairal insi wal jinni, selain manusia dan jin, yang enggak mencium wangi yang timbul dari selawat, cuma manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin enggak mendapatinya? Fa innahum law wajadu tilkar raihata, karena sungguhnya mereka manusia dan jin, jikalau mendapati oleh mereka akan demikian wangi, lashtaghala kullu wahidin, sungguh sibuklah oleh tiap yang satu dari mereka, biladzatiha, dengan kelezatannya wewangian, an ma'isyatihi, dari ma'isyahnya, dari kehidupannya. Orang yang bekerja nggak jadi bekerja kan, sibuk berselawat. Nah, pokoknya kehidupan jadi nganggur, orang selawat terus karena wangi banget. Ya, lebih kurang seperti itu artinya. Well, kita bahas sedikit apa yang perlu dibahas. Ada yang pengen bertanya, kalimatnya ya Rob. Takhtariqus samawat. Apa Ustaz? Takhtariq. Membelah. 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 Kayak kharikul adah. Mukjizat itu kharikul adah. Menyalahi adat. Membelah. At-tayyibina. Itu tadi apa sigahnya itu, Bang? Untuk apa? Gimana? Tayyibin. Ya. Tayyib isim fa'il. Tadi kan yang paling harum daripada orang yang paling harum tadi kan. Ya, atyabat tayyibin. Ada ianya Nabi itu yang paling wangi. Atyab ini kan isim tafdil. Tayyibin isim fa'il biasa. Atyabat tayyibin itu yang paling wanginya dari orang yang wangi. Atharat. Masdarnya sama. Fi'il madinya sama. Taba ya. Sama. Taba nafsu Muhammadin. Taba Muhammadun nafsa. Siapa lagi yang mau baca, yang belum? Ini saya nggak lihat nama lagi dah. Saya persilakan aja. Tafadhal. Yang belum tapi, yang belum. Biar kebagian semuanya. Silahkan, lebih bagus rebutan. Tanda semangat.
Saya Ustaz. Kalau nggak ada yang mau saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajidu tilkar raihati malakan aw khalaqallahu ta'ala illa astaghfar li ahli al-majlisi wa yaktubu lahum bi'adadin hadal khalqi kullihim hasanatin wa yarfa'u lahum bi'adadihim darajatin sawa'un kana fil majlisi wahidun aw mi'atu alfin kullu wahidin yu'khadhu min hadzal ajri misla hadzal adadi wa ma 'indallahi aktsarun walis. Oke, titik Ustaz. Nah, udah titik ini. Ya, ini penjelasan beda lagi. Ya. Jadi wangi banget kan? Orang yang berselawat mengeluarkan wangi banget. Nah, ini lanjutannya. Wala yajidu tilkar raihata. Di depan fi'il kalau bukan marfu mansub Ustaz. Enggak, jarang yang majrur kecuali ada huruf jar. Itu bisa dikira-kira. Wala yajidu tilkar raihata malakun. Tidak mendapati akan demikian wangi oleh seorang malaikat au khalqullahi ta'ala atau oleh makhluk Allah ta'ala illa astaghfara kecuali mohon ampun ianya malaikat atau makhluk Allah li ahlil majlis bagi orang yang ada dalam majelis. Majelis yang diisi dengan selawat tadi kan, selawatnya menimbulkan wangi. Wangi itu kecium oleh malaikat atau oleh makhluk Allah. Setiap malaikat makhluk Allah yang mendapatkan wangi itu pasti dia mohon ampun untuk orang yang ada dalam majelis. Wa yuktabu lahum bi'adadi hadzal khalqi kullihim hasanatun. Dan akan dituliskan untuk mereka ahlul majlis. Dan akan dituliskan untuk mereka ahlul majlis dengan bilangan ini makhluk. Kullihim seluruhnya makhluk hasanatun akan kebaikan-kebaikan. Berapa makhluk yang menjumpai wangi itu, seukuran itulah akan dituliskan kebaikan untuk orang dalam majlis. Wa yurfa'u lahum bi'adadihim darajatun. Dan diangkatkan untuk mereka ahlul majlis dengan bilangan mereka makhluk akan derajat-derajat. Diangkat derajat, dimuliakan. Sawa'un kana fil majlisi wahidun. Bersamaan adalah dalam majelis itu satu orang, au mi'atu alfin atau 1000 orang. 100.000 Ustaz. 100.000, ya. Berapa makhluk yang mendengar? Katakanlah 1000 biar gampang surahnya. 1000 makhluk mendengar, berarti 1000 pahala diberikan kepada satu orang. Kalau ada 1000 orang dalam 100.000 orang dalam majelis, berarti 1000 itu dibagi kepada setiap orang dari 100.000. Bukan 1000 dibagi 100, bukan. Tapi untuk setiap satu orang dari 100.000 dapat 1000 juga. Nah, kullu wahidin ya'khudhu min hadzal ajri mithla hadzal adad. Bermula setiap yang satu dari orang yang ada dalam majelis itu mengambil ia dari ini pahala akan misil ini bilangan. Wa ma 'indallahi aksar, dan bermula apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih banyak. Karunia Allah sangat besar kan, tidak akan berkurang walaupun memberi dengan pemberian. Apa yang perlu ditanyakan? Ama indallahi itu aksaru dengar ya. Ya, aksaru nggak boleh pakai Kabar ya. khobar. Dan nggak ada tanwinnya karena dia ghairu munsharif. Semua isim tafdhil itu Ustaz ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif kecuali dia jadi mudhaf. Ada mudhaf ilaihi, jadi ghairu munsharifnya batal. Atau pakai alif lam misalkan, baru batal ghairu munsharifnya. Aman Ustaz? Maknanya dulu kalau aman. Lanjut, siapa lagi? Tafadhal. Ustadz Ismarifal untuk berkah. Saya guru ya. Oke, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
وللصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوائد لا تحصى منها أنها تجل القلب من الظلمة وتغني عن شيخي وتكون سببا للوصول وتكثر الرزق وأن من أكثر منها حرم الله جسده على النار وينبغي للشخص إذا صلى عليه أن يكون بأكمل الحالة مطهرا ستوضئا مستقبل القبلة متفكرا في ذاته السنية لأجل بلوغ النوال والأمنية وأن يرتل الحروف وألا يعجل Ya, wala ya'jal. بالكلمات لا يعجل بالكلمات كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة علي فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walissalati alaihi, dan bagi berselawat kepadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fawaidu la tuhsa. Itu ada banyak faedah-faedah yang tidak terhingga. Itu ada faedah-faedah la tuhsa yang tidak bisa dihinggakan akan dianya faedah. Minha, sebahagian darinya faedah yang banyak itu annaha tajlul qalba minadh dhulmati. Sungguhnya selawat itu menerangkan ia akan hati dari kegelapan. Tajlu, jala yajlu, da'a yad'u. Sebahagian darinya faedah yang banyak itu anha, bahwa sungguhnya salawat itu tajlu, menerangkan ia akan hati minat dhulmah, dari kegelapan. Wa tughni anis syaikhi, dan mencukupkan ia, mengayakan ianya selawat dari guru. Orang yang susah mencari guru, khususnya guru tarikat, enggak dapat mursyid, dengan banyak berselawat, insya Allah terbuka juga pintu-pintu karunia Allah. Itu maksud mencukupkan ia, mengayakan ia anis syaikhi, dari guru. Ntar bisa-bisa Rasulullah yang jadi guru langsung. Begitu kata orang sufi. Wa takunu sababan lil wusuli, dan ada ianya selawat itu menjadi sebab lil wusul, bagi sampai kepada Allah, sampai kepada derajat yang tinggi. Wa tuksirur ridqa, dan memperbanyak ianya selawat akan rezeki. Wa anna man aksara minha, dan bahwa sungguh orang-orang yang memperbanyak ia darinya selawat, haramallahu jasadahu, niscaya mengharamkan oleh Allah akan tubuhnya alan nari, di atas neraka. Nah, itulah antara lain faedah tentang selawat. Ini sedikit doang, ya. Karena itu kata beliau, faedahnya sangat banyak. Supaya kita mendapatkan faedah dari selawat yang kita baca, kita harus beradab. Antara lain beliau akan menjelaskan adab-adab selawat. Wa yanbaghi lisyakhsi idza shalla alaihi ayyakuna bi akmalil halati. Dan sepantaslah bagi seseorang apabila berselawat ia alaihi, kepadanya Nabi, oleh apa pantas, ayyakuna fa'il yanbaghi. Sepantaslah bagi seseorang bila kepada Nabi, oleh apa pantas, sepatutnya, ayyakuna, oleh bahwa ada ianya orang itu bi akmalil halat, itu dalam keadaan paling sempurna. Mutatahhiran, hal keadaan ia itu yang bersuci. Mutawaddian, lagi yang berwudu. Mustaqbilal qiblati, lagi yang menghadap kiblat. Mutafakkiran fi zatihi saniyah, lagi yang berfikir pada zat Nabi yang agung. Fi zatihi saniyati, pada zatnya Nabi yang agung, yang mulia. Ya. Li ajli, untuk apa semua itu? Li ajli bulughin nawali wal amniyah, karena untuk sampai kepada li ajli bulughin nawal, untuk mendapatkan pemberian wal amniyah, dan harapan-harapan, sehingga segala harapan baik kita dikabulkan. Wa ayyurattilal hurufa yurattila warattilil qur'ana tartila. Wa ayyurattila, dan bahwa mentartilkan ia akan huruf-hurufnya selawat, membaca dengan fasih. Wa alla ya'jala ajila ya'jalu wa alla ya'jala, dan bahwa tidak buru-buru ia fil kalimati, dalam kalimat. Jadi baca selawat itu santai aja.
Ketika nama Nabi disebut jangan sallallahu salam gitu, sallallahu salam kan. Santai aja, kita nggak ada yang ngejar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, santai. Nah. Kama qala Nabi, sebagaimana berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum alayya", apabila kalian berselawat kepadaku, fa ahsinus sholata alayya, maka berbagus oleh kalian akan selawat kepadaku. Kenapa harus bagus? Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Karena sungguhnya kalian itu la tadrun, kalian tidak tahu, la'alla dzalika, barangkali saja demikian selawat itu yu'radu, didatangkan alayya kepadaku. Siapa tahu selawat yang engkau baca sampai kepadaku, kata Nabi kan. Masa engkau memberikan sesuatu kepadaku, sesuatu yang jelek, enggak bagus kan, malu. Nah, itu maksudnya. Titik dulu. Ya. Ustaz, mau tanya Ustaz, kalau ada seruan shollu ala nabi, itu kan berarti kita jadi cepat-cepat gitu Ustaz. Nggak santai tadi Ustaz bilang. Ya mestinya santai. Maksudnya santai di sini jangan sampai hak huruf tidak kita dapatkan. Cepat nggak apa-apa selama fasih kan. Benar, itu maksudnya. Jangan sampai ada yang kepotong kayak singkatan gitu. Sallallahu salam kan itu potong Ustaz. Coba perhatikan, coba Ustadz perhatikan kalau ada ustadz, sebagian ustadz yang ceramah, ketika menyebutkan nama Nabi kadang selawatnya cepat banget. Kadang nggak habis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nah, itu kan, itu yang dilarang. Harus memenuhi hak hurufnya, walaupun nggak harus lambat banget, enggak. Bukan maksudnya lambat, tapi fasih. Bukan, makhraj hurufnya kebagian. Sallu ala Nabi misalkan kan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala lagi Ustaz, macam mana yang ditulisan itu kayak singkatan SAW kalau bahasa Indonesianya? Ditulis nggak apa-apa singkatan, tapi kita bacanya nggak singkat. Tulis nggak apa-apa. Dalam ilmu bahasa Arab ada juga singkatan kan. Banyak singkatan, tapi kita bacanya bukan disingkat. Jangan kita membaca Muhammad SAW, jangan. Walaupun orang menulis SAW, kita baca Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu juga salam, disingkat nggak apa-apa. Assalamualaikum WRWB. Kita jangan baca WRWB kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bacanya. Nah, memang ada yang menulis jangan ditulis Assalamualaikum as doang kan? Karena bahasa Inggris as artinya bokong, pangkat, dan seterusnya. Ada lagi? Tuh, ini Anis Syekh Ustaz, surah lagi Ustaz. Ya, ini kata para sufi ini bukan dalam kondisi normal. Dalam kondisi kita susah mencari mursyid. Karena mursyid itu syaratnya sangat ketat Ustaz. Mursyid itu seorang yang memang mumpuni di bidang pengetahuan, akhlaknya baik. Dia sendiri sudah bisa menjaga dirinya kan, sudah bisa membebaskan dirinya dari berbagai macam penyakit hati, baru layak diangkat sebagai mursyid. Sebagaimana Imam Al-Ghazali memberi pesan kepada murid beliau dalam kitab Ayyuhal Walad. Dalam kondisi tertentu kita belum mendapatkan seorang mursyid, maka perbanyaklah selawat. Selawat ini dengan keberkahan selawat insya Allah. Ya kan? Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu lewat berbagai macam cara. Atau bisa jadi dengan berkah selawat, Allah akan mempertemukan kita dengan seorang mursyid. Tuh Ustaz. Jadi mursyid harus dicari terus. Karena banyak mursyid yang kadang tidak dikenal orang Ustaz. Banyak di kampung-kampung kiai-kiai yang masih ini nggak dikenal orang, tapi berkah banget ilmunya. Karena yang terkenal bukan semuanya ya. Biasanya itu kan instan Ustaz. Karena sekarang TV bisa memproduksi Ustaz. Stasiun satu TV membuat acara apa, perlombaan ceramah misalkan. Begitu ada yang dapat juara satu jadi Ustaz. Kan gitu. Tidak melalui proses mondok kadang. Ada kiai-kiai di kampung mondok udah 33 tahun. Karena nggak pernah ngikut kompetisi nggak dianggap Ustaz. Iya. Itu maksudnya. Nah, itu. Jangan hanya melihat populernya kan.
Gimana Ustaz Mustari? Ya, alhamdulillah. Cukup. Kayak Ustaz Mustari Paham. nggak ada yang kenal kan? Tahu-tahunya kan dikenal di langit misalkan kan? Kayak Uwais Masya Allah. Al-Qarni. Masya Allah. Siapa lagi lanjut? Tafadhal, ini selawat keren banget. Sulaiman. Ustaz dari Tegal. Lupa saya kemarin namanya. Ustaz Salim ya dari Tegal. Ada nggak? Gaib, Ustaz. Gaib. Ustaz Hamzah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini Tad? Qulu wa qulu. Wa qul Allahumma ja'al. Wa qulu Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khataman nabiyyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'athhu al-maqamil mahmudi alladhi apa ini Ustaz? Kok enggak kelihatan? Yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna rawahu ad-Dailami mauqufan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qauluhu. Gitu ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dan katakan oleh kalian, ini bunyi selawat yang dianjurkan ya. Allahumma ja'al salawatika, ya Allah jadikan olehmu akan selawat-selawatmu, wa barakatika akan keberkahan-keberkahanmu, ala sayyidil mursalin kepada pemimpinnya para rasul, wa imamil muttaqin kepada imamnya orang yang bertakwa, wa khatamin nabiyyin kepada penutupnya para nabi. Siapa beliau? Sayyidina, junjungan kami, Muhammadin, Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa rasulika, dan rasulmu, imamil khairi, pemimpin kebaikan, wa qaidil khairi. Qaid artinya pembimbing, sopir ya. Bukan, qaid itu orang yang membimbing kita, menarik kita menuju kepada kebaikan. Wa rasulir rahmah, dan rasul pembawa rahmat. Allahumma ba'ashu, ya Allah bangkitkan olehmu akannya Nabi, al-maqamal mahmuda, pada tempat yang terpuji atau pada makam yang terpuji, makam alladzi yaghbituhu, yang menginginkan akannya Nabi padanya makam, al-awwaluna wal akhirun, oleh orang yang dahulu dan oleh orang yang belakangan. Jadi yaghbit ini, ghabita yaghbatu lawan hasada. Hasada, hasad, kita menginginkan nikmat dari orang lain. Kita juga berharap supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Lawannya ghibtah bahasa Arab. Ghibtah itu kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa menginginkan nikmat yang ia miliki hilang. Gak tahu kalau bahasa Indonesianya apa cemburu, apa iri. Nah ini, bangkitkan olehmu ya Allah akannya Nabi pada tempat yang terpuji, tempat alladzi yang menginginkan akannya Nabi padanya tempat oleh orang dahulu dan orang belakangan. Ketika Nabi berada di tempat itu, semua orang, Nabi yang lain juga pengen berada di tempat itu walaupun di dekat Nabi. Nah, Rawahud Dailamiyu, meriwayatkan akannya hadis oleh Ad-Dailami, hal keadaan hadis itu yang mauquf an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Gitu. Yaghbituhu tadi fa'ilnya apa tadi? Yang kemana? Awalun. Oke, awalun baliknya kita. Fa'ilnya ya. Oke. Yang mencemburui akannya Nabi juga boleh. Tapi cemburu bukan cemburu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cemburu biasanya kita benci kan kepada orang yang kita cemburui. Yaghbituhu, fihinya mana hinya? Padanya makam. Makam. Nabi berada di makam itu, di tempat itu, sehingga orang lain pengen juga berada di makam itu. Ustadz, mau kufan itu macam mana Ustadz pengertiannya? Hadis mauquf hadis yang enggak sampai kepada Nabi. Hanya sampai kepada sahabat. Nah, biasa kalau hadis marfu kan bunyinya sami'tu Rasulullah. Saya mendengar langsung Rasulullah berkata seperti itu. Nah, dan seterusnya. Ini hadis mauquf. Ini istilah dalam kitab mustalah hadis.
Siapa lagi yang belum? Ustaz Ramdhani mau baca? Nyimak aja Pak Ustaz. Oh iya. Boleh Ustaz. Yang penting tetap semangat ya kan? Ya baik Pak Ustaz. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ini udah. Tengku Sulaiman. Gimana? Tengku Sulaiman kayaknya tuh. Oh, Engku Sulaiman. Engku Sulaiman untuk berkahnya. Sudah lain dah kebagian. Udah. Setiap hari dah. Setiap hari. Udah, nomor 1 tadi. Ayo Tengku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Wa ala alihi, dan salawat di atas keluarganya Nabi. Ata bidzalika imtisalan li khairi. Mendatangi yang saneh dengan demikian wa ala alihi, karena berdasarkan karena mematuhi hadis, karena mematuhi bagi hadis. Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Katakan olehmu, ya Allah, sholli, beri rahmat olehmu ala Muhammad wa ala alihi, atas Muhammad dan atas keluarganya, ashabihi, dan atas segala sahabat-sahabatnya. Wa wajhu nadbil ityani bihim fi nahwi hadzal maqami ilhaquhum bil ali bil qiyasi qiyasil ula. Bermula ilat sunat mendatangkan dengan mereka itu sahabat pada seumpama ini makam. Ini menghubungkan mereka itu sahabat dengan al, dengan jalan qiyas aulawi. Li'annahum afdalu min alil ladzi la suhbata lahum. Karena bahasa mereka itu sahabat itu lebih bagus daripada al yang mereka al tidak ada persahabatan bagi mereka itu. Wa nadharu lima fihim min bid'atil karimati. Bermula tinjauan itu sabit bagi pada mereka itu daripada bahagian kemuliaan. Hanya saja menghendaki menghendaki akan kemuliaan daripada sisi zat. Wa kalamuna fi aktsiriyatil ulumi wal ma'arifi. Bermula kalam kita itu sabit pada kebanyakan ilmu dan segala makrifah. Wa hadza bina ala ma huwal masyhur fi makna al. Bermula ini itu dibinakan di atas ma yang bermula dengan nama itu yang dimasyhurkan pada makna al. Dah sampai situ Ustaz, titik. Titik dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ala alihi. Ya kan, selawat tadi kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Atta bidzalika imtisalan li khabari. Mendatangkan ianya syarih dengan demikian wa ala alihi karena melaksanakan bagi hadis qulu, katakan olehmu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Karena perintah dalam hadis berselawat kepada Nabi dan kepada keluarga. Makanya syarih berselawat kepada keluarga. Jadi dalam hadis nggak ada perintah berselawat kepada sahabat. Selawat itu kepada Nabi dan keluarga. Kenapa juga beliau di sini berselawat kepada sahabat? Wa qauluhu wa ashabihi. Dan bermula ucapannya syarih wa ashabihi itu. Wajhu nadbil ityani bihim fi nahwi hadzal maqami ilhaquhum bil al. Bermula alasan sunnah mendatangkan dengan mereka ashab pada seumpama ini makam, ini tempat, itu makam doa tadi atau mukadimah kita. Bermula alasan sunnah mendatangkan dengan mereka sahabat pada seumpama ini tempat, itu ilhaquhum, menghubungkan mereka ashab dengan al. Dengan cara apa dihubungkan? Bi qiyasil aula, dengan qiyas aulawi. Jadi syarih di sini berselawat kepada sahabat Nabi karena mengkias sahabat kepada al. Mengkias sahabat kepada al dengan qiyas aulawi.
Apa alasan ini qiyas aulawi? Li'annahum afdalu minal alil ladzina la suhbata lahum. Karena sungguhnya mereka sahabat itu lebih utama dari keluarga yang tidak ada persahabatan bagi mereka keluarga. Jadi dalam al Nabi ini, dalam keluarga Nabi sekaligus sahabat Nabi, karena sahabat orang yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi. Sekaligus ini keturunan Nabi, berarti al plus sahabat. Kemudian beliau menambahkan sahabat. Sebenarnya di kitab yang lain banyak penjelasan kenapa beliau menambahkan sahabat, sebagian musannif. So, untuk memasukkan sahabat-sahabat yang bukan keluarga. Di sini alasannya, kenapa beliau berselawat kepada sahabat? Oh, dikias kepada al. Karena ada sahabat yang lebih utama dari al, di mana al itu nggak ada sahabat bagi mereka. Maksudnya, ada keluarga-keluarga Nabi yang lahir sesudah Nabi wafat. Itu namanya keluarga Nabi, tapi bukan sahabat Nabi. Sahabat yang hidup bersama Nabi lebih utama daripada keluarga yang tidak hidup bersama Nabi. Ini pada suatu pendapat. Kemudian, kok bisa orang lain dibandingkan dengan keluarga Nabi? Bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa keluarga Nabi itu bagian dari Nabi? Nah ini. Wan nadru lima fihim minal bat'atil karimah. Bermula tinjauan bagi ma. Yang ada ianya ma pada mereka al. Dari bagian yang mulia. Bat'ah ini bagian yang mulia. Innama itu hanya saja. Khabar nadru. Itu hanya saja yaktadi menghendaki ianya nadar. Asyarafah akan kemuliaan. Min haisuzat dari zat. Oh, ada hadis Nabi menyatakan Fatimah itu batu'atun minni misalkan. Fatimah itu bahagian dari diriku kata Nabi. Akan menyakitiku siapa-siapa yang menyakiti Fatimah misalkan. Jadi kalau bagian dari diri Nabi nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Kemudian Syekh Anah di sini berkata, adapun meninjau bahwa keluarga Nabi itu lebih di sisi bad'ah karimah. Di sisi bahwa keluarga Nabi itu bagian dari darah daging Nabi. Oh, itu hanya saja menghendaki yaitu kemuliaan di sisi zat. Kalau di sisi zat, pribadi, tubuhnya, keluarga Nabi walaupun bukan sahabat Nabi nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tapi di sini kenapa beliau membandingkan, menyatakan ada sahabat yang lebih mulia dari keluarga yang bukan sahabat? Oh, karena perbandingan di sini bukan zat. Nah ini. Wa kalamuna fi aksariyatil ulumi wal ma'arif. Bermula kalam kami di sini itu sabit pada yang banyak, yang paling banyak ilmu dan ma'rifat. Jadi sahabat Nabi dengan keluarga yang bukan sahabat itu lebih mulia sahabat. Kenapa? Ditinjau dari banyaknya ilmu dan pengetahuan, bukan ditinjau dari zat tubuhnya. Kalau zat tubuhnya karena mengandung darah Nabi tentu lebih mulia, nggak bisa dibandingkan. Itu maksudnya. Haza binaun alama huwal masyhuru fi ma'nal al. Bermula ini itu didasari di atas ma yang bermula dianya ma itu yang paling masyhur pada makna al. Karena pendapat yang masyhur pada arti al itu keluarga Nabi doang. Sahabat nggak masuk keluarga. Baru penjelasan di atas tadi berkaitan dengan makna al bahwa yang dimaksud dengan al yaitu keluarga Nabi. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan arti al Nabi pengikut Nabi, berarti termasuk sahabat dan umatnya, itu nggak ada debat. Nah ini saya baca dikit lagi biar nyambung. Amma ala maqad yuradu bihim fi nahwi hadzal maqam. Adapun di atas ma, maksud adapun di atas ma ala mahwa ini. Bermula ini itu didasari di atas ma yang bermula dianya ma itu yang masyhur di atas makna al. Adapun bermula makna al di atas ma yang kadang-kadang dimaksudkan dengan mereka al pada seumpama ini makam. Kama sayati fi kalamihi sebagaimana ma yang akan datang ianya ma pada kalamnya syarih fal ashabu ridwanullah alaihim ajmain alun. Maka bermula semua sahabat. Semoga bermula ridha Allah itu sabit di atas mereka semua itu al. Adapun di atas ma, di atas pendapat yang kadang-kadang dimaksudkan dengan mereka sahabat, dengan mereka al, pada ini makam doa, sebagaimana akan datangnya pada kalam musaneh. Maka bermula sahabat itu al. Adapun bila kita mendasari definisi al, bahwa yang dimaksud dengan al itu semua pengikut dari seorang nabi. Nanti ada pembahasan di depan. Adapun di atas semua yang kadang-kadang dimaksudkan orang dengan mereka pada seumpama ini makam. Karena menurut Imam Nawawi menyatakan arti al pada makam doa semua pengikut Nabi.
Kalau itu artinya berarti semua sahabat Nabi ya keluarga Nabi. Wa kadza ghairuhum, dan demikian pula itu selain mereka. Bahkan yang bukan sahabat pun dari pengikut Nabi, umat Nabi termasuk semuanya bisa dianggap keluarga Nabi. Nah, ini masih dikit lagi ya. Wahina idzin fa ifraduhum bidzikri lil i'tina'i bihim, dan ketika fa ifraduhum bidzikri lil i'tina'i bihim lima khassu bihi an ghairihim minal fadli. Dan ketika itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi, semua pengikut Nabi pada makam doa, maka bermula mengkhususkan mereka sahabat dengan sebutan itu lil i'tina'i, untuk menunjukkan perhatian dengan mereka para sahabat. Kenapa perlu diperhatikan secara khusus? Lima khasu, karena yang khususlah mereka dengannya an ghairihim, dari selain mereka para sahabat, minal fadli, dari keutamaan. Jadi di sini syarih menambahkan wa ashabihi, itu untuk menunjukkan ya sahabat itu perlu diberikan hak spesial lah. Jadi beliau tidak menyebutkan di sini siapa lagi umat Nabi dan seterusnya, tabi'in misalkan dan semuanya kan. Padahal keluarga Nabi masuk semuanya kalau pada makam doa. Nah, daf'an litawahumi iradatil ma'nal masyhur lil alhuna, untuk menolak litawahumi bagi memahami kehendak makna yang masyhur bagi al di sini. Beliau membawakan kata ashab supaya jangan sampai kita memaknai al di sini khusus al Nabi doang yang berkaitan dengan nasab. Titik dulu. Nah, itu rada rumit ini. Coba Ustaz. Gimana Ustaz Sulaiman? Bisa diterima nggak? Bisa. Tawaf. Yang lain? Ustaz, kalau alihi itu kita bikin ahli boleh enggak? Wala ahlihi itu. Kan keluarga juga maknanya. Boleh kalau kita menulis di kitab kita sendiri mau bebas Ustaz. Ya kan? Tapi di sini karena sudah tertulis ali. Bahkan ada yang menyatakan ali ini asalnya nanti ahli, ha dirubah di bulat-bulat jadi hamzah kan, kemudian jadi garis begini ini. Boleh. Jadi, kalau artinya nggak beda saya keluarga. Sama. Ahli bait kan? Ahlul bait itulah alul bait. Ya. Boleh Ustaz, apa-apa. Di zaman sekarang kan banyak macam-macam salawat itu Ustaz. Ada salawat Jibril, ada salawat Nariyah. Pakai lagu lagi gitu, gimana Ustaz? Jadi yang paling utama itu Ustaz, yang bukan ini saya termasuk pendukung, nggak apa-apa, bebas orang mau membuat selawat kan. Yang penting isinya doa itu untuk menunjukkan kekangenan kepada Nabi kan. Tapi selawat yang paling utama kata para ulama, selawat Ibrahimiyah. Sehingga selawat Ibrahimiyah itu satu-satunya selawat yang dianjurkan dibaca dalam sholat kita. Itu yang paling utama. Pun di luar sholat kita mau berselawat model manapun, para ulama sudah berijtihad itu boleh. Itu selawat tibbi sekarang ya kan. Jadi, itu selawat sekaligus doa sebenarnya untuk mendapatkan kesehatan. Tibbil qulub. Ustaz, jelaskan dikit Qiyas Aulawi Ustaz. Qiyas Aulawi ini, jelaskan Ustaz Sulaiman Qiyas Aulawi. Qiyas Aulawi ini ada dalam istilah qiyas itu ada 4 ya. Ada 4 harus ada wajah syabah, makis dan maki alif. Kalau makis itu barang yang dikias. Kalau di sini taruhlah sahabat kan. Makis alifnya al. Ini ilat lebih kuat dimakis ketimbang dimakis alif. Itu disebut Aulawi. Bisa paham enggak? Sahabat itu seperti keluarga Nabi. Ya kan? Apa namanya? Ilat yang ada ini ilatnya kan lebih banyak kebaikan itu kan, lebih banyak kebaikan itu. Ilat yang ada pada makis lebih kuat, lebih berat dibandingkan daripada ilat yang ada pada makis alih, yaitu keluarga. Jadi begini Ustadz Yusri, ini kan ijtihad para ulama.
Para ulama menyatakan kalau kepada keluarga Nabi saja yang bukan sahabat Nabi ada anjuran berselawat, maka kepada sahabat Nabi yang lebih banyak ilmunya lebih aula untuk kita berselawat. Ini ijtihad. Bisa saja ulama lain menyatakan, oh nggak boleh dikiaskan antara sahabat Nabi dengan Nabi. Karena Nabi lebih paham tentang kondisi keluarganya. Maka Nabi menyatakan berselawatlah kamu kepadaku dan kepada keluargaku tanpa melihat kepada ilmunya, bisa saja. Tapi kalau alasan di sini, Syekh Anah menyatakan ini kias aulawi, beliau meninjau bahwa di sahabat itu ada yang lebih banyak ilmunya dibanding keluarga yang bukan sahabat. Ini sekali lagi Ustaz mau jelasin apa kias aulawi kayak wala takul lahu ma'ufin. Kalau pukul kayak mana? Itu kias aulawi. Kalau dikatakan afaja menyakiti apalagi dipukul. Ya, itu ada juga dalam kitab usul mencontohkan sebagai contoh kias aulawi. Walaupun ada juga yang menyatakan itu sudah dipahami bukan kias Ustaz ya. Tapi dalam istilah apa ilmu walau sudah dipahami dalam istilah usul itu disebut kias aulawi juga. Ya. Artinya ilat yang ada pada makisnya lebih kuat. Udah Ustaz Yusri? Udah Ustaz, makasih. Kembali ke Al-Warakat, Matnul Warakat. Iya Ustaz. Siapa lagi? Ini sesi kedua, ini rebutan. Ini apapun itu ya. Masih Ustaz, masih 5 menit atau 10 menit lagi. Sampai sebelum jam 7 lah. Ustaz Ahmad, boleh Ustaz Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhul amjadu jami'u majidun au majidun ala ghairi qiyasin wal majdu asyarafu wal raf'atu wa huwa wasufu likulli minal al wal ashab. Qauluhu salatan wa salaman mansuban ala al maf'uliyati al-mutlaqati bisolli wasallam wa ata bihima li ifadati taqwiyati wa ta'kid. Qauluhu afuzu bihima ay adfara wa ablaghal maqsudi bisababihima. Qauluhu yaumul ma'ad bi fathil mim bi ma'nal marja' wal masir kama fil mukhtar wal muradu yaumal qiyamah. Oke, titik usaha ini kita ngajinya sampai di sini berarti ini ya. Bapak Andu besok insyaallah. Qauluhu al-amjad jam'u majidin au majidin ala ghairi qiyasin. Bermula ucapan syarih amjad itu jamak dari majid au majid, di atas bukan kias. Jadi jamak ghairu qiyasi. Kalau majid atau majid mestinya jamaknya mawajid. Fa'ilun fawa'il. Tapi ini af'al, ini ghairu qiyasi ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting amjad jamak dari mufradnya majidun au majidun. Wal majidu asyarafu war rif'atu. Bermula majid itu mulia dan tinggi. Jadi amjad berarti yang mulia, sahabat-sahabat yang mulia, keluarga yang mulia. Wa huwa wasfun likullin minal ali wal ashabi. Dan bermula dianya amjad itu wasaf, sifat bagi tiap-tiap yang satu dari al dan ashab. Berarti amjad ini kembali kepada keluarga Nabi yang mulia dan sahabat Nabi yang mulia. Salatan wa salaman, bermula ucapan syarih salatan wa salaman itu mansubani. Dinasabkan keduanya alal maf'uliyatil mutlaqah sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bi shalla wa sallama. Dengan shalla dan sallama. Berarti kita lihat matanya. Sallallahu wa sallama. Semoga selawat Allah dan salamnya Allah kepadanya Nabi, kepada keluarga dan sahabatnya yang mulia akan sebagai salat dan salam. Ya, maf'ul mutlak. Wa ata bihima li ifadati taqwiyati wa ta'kid, mendatangkan dianya musannif dengan keduanya salatan wa salama tadi, salatan wa salama. Mendatangkan dianya syarih dengan keduanya salatan wa salama li ifadati taqwiyah untuk menguatkan amel, yaitu menguatkan shalah dan salama, untuk penguatan, untuk memberi faedah penguatan dan takkid. Takkid juga penguatan. Afudu bihima, yang aku beruntung dengan keduanya salawat dan salam.
Apa arti afudu? Ai adfaru, aku beruntung. Ablagul maksuda, aku sampai kepada tujuan. Bisa babihima, dengan sebab keduanya selawat dan salam. Itu afudu bihima. Qauluhu yaumal qiyamah, bermula ucapan syarih yaumal qiyamah itu sabit dengan fathah mim. Ma'at, yaumal ma'at dengan fathah mim. Bimaknal marji'i wal masir, dengan makna marji dan masir. Pada hari kembali. Marji kembali, masir juga kembali. Wa ilaihil marji wal ma'ab, kan? Marji kita baca. Kama fil mukhtar, sebagaimana yang adalah dalam kamus al-mukhtar. Wal murad, bermula yang dimaksud dengan yaumal ma'ad itu yaumul qiyamah, itu hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji wal ma'ab. Nah, titik Ustaz. Masyaallah kan. Masyaallah. Nah, itulah dia pengajian kita. Ini kalau nggak salah pengajian ke-7. Pengajian ke-7 kalau nggak salah. Udah 7 hari. Nah, ini cukup sampai di sini ini. Nah, ini kita kalau mau ngobrol-ngobrol sebentar kan. Nah, inilah dia. Penting semangat semuanya. Enggak Ustaz Irwan. Ustaz Nusari. Semangat terus. Ustaz Fahri. Enggak ke kantor hari ini Ustaz Fahri. Biasanya keluar. Aman. Ini udah siap-siap Tengku. Oh iya. Pas berarti Ustaz ya. Dengar Tengku dulu. Masya Allah. Ustadz Ismarifal tadi nggak ada suaranya. Nggak ada berkah hari ini. Mana Ustaz Fahri? Ustaz Fahri. Ustaz Fahrinya. Ada. Nggak kedengaran Ustaz Fahri ya? Ada nih. Lagi udah siap-siap nih kantor nih. Kantor apa Ustaz? Sama aja. Ke tempat kuli dulu. Yang pasti bukan kantor pertanian Ustaz Sulaiman. Nggak pakai cangkul lah. Pakai, tapi cangkulnya beda-beda. Kan semua kantor punya cangkul. Kalau sama. penanya cangkulnya akan beda dia. Satu teken itu lah berapa Ustaz Fahri? Oh enggak ada teken. Oke. Sebentar. Nah, kita tutup dulu ya.